Nah, terkait dengan sholat qasar dan sholat jamak, Ustadz, Ya. apakah ada syarat-syarat untuk mengqasarkan atau menjamakkan sholat? Ya, jadi para jumhur ulama kita, yang dimaksud dengan jumhur ulama ini, sepakat para ulama itu, kita bisa mengqasar dan berjamak itu yang pertama adalah karena musafir. Ya, jadi kita bepergian. Dan itu ada beberapa para mazhab menentukan disebut dengan 81 km. Hitungannya. Ya, hitungannya ya. Nah, tetapi ada juga ulama lain tidak. Yang penting dia berjalan. Jadi kalau misalnya kita dari kota ini pergi ke Isimu, itu dianggap sudah berjalan. Nah, ada ulama yang seperti walaupun itu. belum sampai. Ya, walaupun tidak seperti. Yang penting dia sudah melewati tempat tinggalnya. Nah, itu disebut dengan. Tetap ini terjadi namanya perbedaan pendapat. Karena memang tidak disebutkan dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis berapa jarak. Ada memang jarak yang disebut dengan 3 marhalah. Ya, 3 farsah, ya. 3 farsah itu artinya beberapa mil daripada itu. Nah, itu para ulama mengkategorikan farsah itu sama dengan 1680 meter. Jadi 1,6 meter seperti itu. Jadi kalau 3 misalnya berarti 3 kilo. Makanya ada ulama yang memberikan definisi itu kalau sudah berjalan 5 kilo itu sudah bisa. Nah, tapi ini tidak umum. Yang umum itu yang kita Imam Syafi'i itu menetapkan 81 kilo atau sampai 90 kilo perjalanan. Dan itu kalau dengan berjalan kaki itu bisa 2 hari 2 malam. Kalau jalan kaki ya, karena dulu orang pakai masih jalan kaki. Kalau kita kan sekarang 2 jam sudah sampai di Jakarta. Kalau misalnya 3 jam sampai di Jakarta, atau mungkin kita sampai di Jeddah cuma 11 jam dan sebagainya. Jadi waktunya sekarang lebih. Tetapi yang dimaksud di sini adalah diberikan dispensasi atau keringanan. Jadi qasar dan jamak ini hukumnya adalah jaiz atau dibolehkan untuk melakukan itu. Dibolehkan kalaupun memang masih sempat melaksanakan sesuai dengan yang seharusnya, tidak masalah. Tidak ada masalah. Iya. Makanya itu diberikan namanya, sama kalau kita pegawai negeri mungkin diberikan SPPD. Seperti itu. Iya, mungkin kita ke audiens dulu, Ustadz. Tafadhol Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin dari sebelah kiri saya. Silakan Bapak. Ya, sebut nama, langsung ke pertanyaan. Berdiri Pak, boleh? Boleh berdiri? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Nurpano dari Majelis Forum Komunitas Masyarakat Peduli Gorontalo. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi mengenai masalah cara mengqasar dan menjamakkan sholat, maka yang perlu saya tanyakan bahwa untuk mengqasar dengan menjamakkan itu alhamdulillah sudah jelaskan. Saya bertanya, Ustadz belum sampai ke materi apa yang saya tanyakan tentang sholat di dalam kendaraan. Iya. Ya, misalnya saya sementara dari Gorontalo ke Jakarta, tiba-tiba untuk saya meninggalkan waktu sholat kan saya berdosa. Maka untuk cara saya sholat di kendaraan, di pesawat maupun di mobil, kira-kira bagaimana modelnya, caranya? Oleh sebab itu saya mohon penjelasan dari Ustadz untuk tata cara saya bisa sholat di atas kendaraan. Iya. Terima kasih, barangkali ini yang perlu kami sampaikan, dan insya Allah masih ada waktu untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sebelah kanan saya, tafadhol Ibu ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi kami telah mendengar. Namanya Ibu siapa? Nama saya Rohani Arbi dari FKMPD Provinsi Gorontalo. Tadi kami telah mendengar penjelasan yang telah dijelaskan oleh Bapak Ustadz bahwa sembahyang yang berdiri itu bisa, berbaring bisa, itu sah. Yang kami tanyakan itu kalau sembahyang duduk di antara 2 sujud itu
hanya mungkin tidak sesuai dengan sesuai ajaran kita, mungkin itu termasuk juga sah atau tidak. Mungkin hanya ini yang bisa kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita punya dua pertanyaan, Ya. Ustadz, terkait dengan tadi pertanyaan pertama, bagaimana untuk mengqasar atau menjamak pada saat kita berada dalam kendaraan, Ustadz? Iya. Jadi dasarnya itu adalah kita bisa mengingat, sebab sholat itu arti az-zikr juga, mengingat Allah. Jadi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, hendaklah kamu mengingat Allah di waktu berdiri, waktu duduk atau berbaring. Nah, jadi ini 3 model yang langsung disebutkan dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam perjalanan kehidupan Rasulullah itu, beliau biasa sholat di atas kendaraan, dalam arti di atas onta. Nah, karena dulu onta yang paling hebat. Kalau sekarang barangkali Mercy itu ya. Nah, itu misalnya kalau kita di Jakarta atau di mana di kota besar ya, itu macet kan, biasanya macet seperti itu. Nah, kita kan tidak bisa lagi, waktu kita sempit sekali. Nah, maka di situ para ulama sepakat untuk boleh kita sholat secara duduk, dalam arti kita lil hurmati waktu, arti menghormati waktu itu. Jadi tidak boleh waktu lewat itu kita tidak berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di situ misalnya dalam perjalanan kelihatan para jamaah haji kita juga biasanya ya, kalau berangkat pergi ke Mekah itu kan 11 jam ya. 11 jam itu kadang-kadang melewati 2 waktu. Apa subuh, duhur, asar atau maghrib dengan isya. Nah, ini para ulama kita membolehkan untuk lil hurmati waktu, menghormati waktu itu. Jadi kita sholat, kemudian setelah kita sampai di tempat tujuan dalam keadaan kita sudah normal lagi, nah itu bisa kita qada. Itu kita bisa qada kembali kalau kita mau. Tapi kalau kita misalnya sudah melaksanakan tadi itu juga tidak ada masalah, karena kita sudah melaksanakan sholat dengan melakukan itu. Jadi ada beberapa hal-hal yang diperbolehkan dalam agama kita ini untuk kita lakukan, dalam arti tidak meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu kalau kita sholat secara teknisnya ya, kalau kita misalnya di pesawat atau tentu kita tidak bisa berdiri, karena mungkin kalau kita berdiri goyang itu pesawat kan, atau misalnya atau di mobil dan sebagainya, karena sempit waktu tempatnya ruang gerak kita. Jadi mungkin kita cuma duduk. Nah, mungkin kalau duduk itu beberapa para ulama kita sudah memberikan contoh ya sesuai apa yang kita bisa lakukan. Jadi kita takbir seperti biasa. Kemudian ketika kita ruku, kita agak berunduk sedikit. Kemudian kalau itidal, kita kembali ke posisinya. Kemudian kalau sujud, kita agak merunduk lebih ke bawah. Ya, lebih ke bawah lagi. Kemudian kalau duduk antar 2 sujud, menjawab juga pertanyaannya Ibu tadi, kembali seperti biasa. Jadi kalau duduk antar 2 sujud, ya saya contohkan saja ini barangkali. Kita tidak seperti ini saja setengah begini, tapi kita kembali lagi seperti biasa. Jadi misalnya kita duduk seperti ini, ya kita takbir seperti biasa, Allahu Akbar. Dan takbir itu hanya kalau dalam hadis dijelaskan 2, sejajar dengan telinga dengan sejajar dengan bahu. Ya, jadi Allahu Akbar. Kemudian ketika kita ruku, Allahu Akbar, nah, kita agak merunduk sedikit. Nah, kemudian itidal, kita kembali lagi seperti biasa. Nah, kemudian sujud kan, sujud, nah, agak merunduk sedikit. Kemudian duduk antar 2 sujud, kembali lagi seperti biasa. Kemudian sujud lagi, nah, kemudian kita masuk ke rakaat kedua. Nah, begitulah seterusnya sampai kita tahiyat, kita salam kanan kiri. Kemudian kalau misalnya kita menjamak, maka diantaranya dengan qomat lagi. Jadi kita qomat lagi. Itu kalau misalnya kita pergi naik haji itu biasanya sudah dituntun seperti itu di atas pesawat. Nah, itu tata cara yang diajarkan oleh agama tentang tata cara salat kalau di kendaraan. Nah, tapi biasanya kalau yang kita pahami di dalam hadis-hadis itu, biasanya Rasul itu sholat sunat biasanya kalau di kendaraan. Kalau beliau mau sholat sholat wajib, beliau turun untuk melaksanakan seperti biasa. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau di pesawat kan tidak mungkin kita mau turun di mana kan? Ya, jadi tentu itu kan karena ya itu yang disebut dengan masakkah, ya kesulitan
kesulitan yang terjadi ketika kita, dan itu seperti tadi ayat menyatakan Allah selalu menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menyulitkan. Sama dengan kita tidak bisa berwudu, kita disuruh bertayamum seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan Ustadz ya, dengan kondisi apapun kita tetap harus melaksanakan sholat tanpa alasan apapun. Jadi kalau misalnya macam Bapak tadi lagi kendaraan di mobil, kalau memang tidak macet ya turun saja Pak. Iya, kalau memang misalnya macet baru ada tempat kita bisa sholat, karena seluruh bumi ini bisa dipakai untuk sujud kecuali di WC. Nah itu tidak boleh kan, artinya kotor itu kan, atau di kandang itu tidak boleh. Tapi kalau selain dari itu boleh kita bersihkan. Ya. Nah sekarang tata caranya terkait dengan kalau qasar berarti dia meringkas Ustadz ya. Misalnya meringkas. Kita sholat zuhur dengan asar, berarti 2 rakaat sholat zuhur, qomat baru 2 rakaat sholat asar. Kalau jadi kalau kita kerjakan waktu duhur itu disebut dengan jamak takdim. Nah, karena kita awali kita kerjakan di waktu duhur. Asar kita tarik ke zuhur. Ya kita asar kita tarik ke duhur. Nah kalau duhur kita tarik ke asar namanya jamak takhir. Nah seperti itu. Nah, bahasa agamanya tuh artinya sholat yang diakhirkan kalau bahasa Indonesianya seperti itu, karena jamak takhir itu bahasa Arab, biasa banyak orang kan tahu bahasa Arab. Iya mungkin seperti itu Pak ya. Ya Pak Fadal masih ada tadi seperti disampaikan oleh Ustadz, itu cukup hanya menghormati waktu kalau sholat di atas kendaraan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah begitu langsung tiba di tempat tujuan saya, apakah sholat tadi yang saya lakukan di atas kendaraan itu saya mau ulangi atau tidak Pak? Menurut penjelasan. Mungkin yang terkait dengan qada Ustadz tadi ya. Jadi beberapa pendapat para ulama itu kita langsung melaksanakan ketika kita sudah normal. Langsung kita mengganti yang tadi kita lakukan, yang artinya tidak normal kan. Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi ada ulama juga mengatakan tidak diganti juga tidak apa-apa, karena kita sudah melaksanakan seperti itu dengan berdasar kepada ayat tadi, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah menggantinya itu pada saat tiba atau menunggu, misalnya Ustadz kita sholat jamaknya zuhur asar, tiba di tujuan sudah maghrib. Nah mengqada yang tadi zuhur asar ini pas maghrib itu atau nanti tunggu besoknya? Enggak, waktu itu. Oh, jadi waktu itu. Jadi kita sholat maghrib dulu, kemudian qada zuhur asar tadi. Karena namanya mengqada artinya mengganti. Jadi sama dengan utang tuh, kita utang 1 tahun yang lalu, nah, kita sudah punya doi, sekarang kita bayar. Seperti itu. Tidak perlu tunggu waktu 1 tahun. Tidak perlu waktu 1 tahun. Karena hak di dalam hadis dikatakan hak kepada Allah lebih wajib untuk dilaksanakan. Nah, itu seperti itu. Iya, mungkin seperti itu Bapak ya. Jadi tidak ada lagi halangan untuk kita melaksanakan sholat.